Halo, ketemu aku lagi di Story Zeta. Aku mau bahas film berjudul Lion yang diadaptasi dari kisah nyata tentang seorang anak India berusia 5 tahun bernama Saru yang tersesat dan hilang ketika pergi bersama kakaknya. Saru akhirnya diadopsi oleh keluarga di Australia. Setelah 25 tahun, akhirnya dia pun berusaha mencari keluarga kandungnya. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini juga meraih banyak penghargaan dan mendapatkan review yang sangat bagus di IMDb dan Rotten Tomatoes. Yuk kita ke alur ceritanya. Kalau kalian suka channel ini, silahkan dukung aku dengan subscribe, like, and share ya. Pada tahun 1986 di Kandwa, India, seorang anak kecil bernama Saru diajak oleh kakaknya yang bernama Kudu untuk mencuri batu bara di sebuah kereta. Mereka pun ketahuan oleh penjaga dan disuruh turun, tetapi mereka berhasil kabur. Batu bara yang mereka curi itu hanya diupah dengan 2 kantong susu. Kondisi mereka sangat miskin. Saking miskinnya, mereka tidak bisa membeli cemilan di sana. Mereka lalu pulang ke rumah dan membagikan susu ke ibu dan adik mereka. Ketika kakaknya akan pergi untuk bekerja selama seminggu, Saru memaksa untuk ikut. Kakaknya melarang karena dia masih kecil. छोटा है तू, तुझे कुछ नहीं आ सकता. जरूर रहने दे. Tapi pada akhirnya, Saru ikut pergi juga. Mereka pergi menggunakan sepeda dan kereta. Dalam perjalanan, Saru sangat ngantuk. Ketika sampai di stasiun, dia tidur di kursi dan ditinggal kakaknya yang mau nanya kerjaan. Kakaknya menyuruhnya menunggu dan jangan kemana-mana. जलेबी इधर ही रोक हाँ, किधर जा मत. Saru yang terbangun dari tidurnya bingung karena kakaknya belum datang juga. Dan kondisi stasiun itu sudah sangat sepi. Dia mencari kakaknya ke sana kemari tetapi tidak ada. Dia pun tertidur di dalam kereta yang kosong. Paginya, Saru terbangun dan kereta itu sudah berjalan entah kemana. Tidak ada siapa-siapa di dalam kereta. Saru berusaha untuk mencari jalan keluar. Dia terus memanggil kakaknya berkali-kali dan meminta pertolongan. Tapi semua itu sia-sia. Kereta itu pun membawanya pergi jauh sekali. Dia pun hanya bisa menangis dan pasrah. Makanan pun ia dapat dari makanan sisa yang ada di kereta itu. Kereta itu terus berjalan selama 2 hari perjalanan. Kereta itu berhenti di Kolkata, 1.600 km jauhnya dari Kandwa, tempat tinggal Saru. Dia akhirnya keluar dari kereta itu, tetapi bingung dan mau pergi kemana. Stasiun di sana sangat ramai. Saru memanggil kakaknya dan ibunya, tetapi sia-sia. Dia berusaha meminta tolong untuk pulang kepada orang-orang di sana, tetapi mereka tidak mengerti bahasa yang Saru gunakan. Ia tidak dipedulikan dan malah diusir. Saru berjalan tanpa arah. Ia melihat banyak anak kecil gelandangan di sana, dan dia diberikan kardus bekas untuk tidur oleh mereka. Ketika terbangun, banyak orang dewasa yang ingin mengangkut anak-anak gelandangan di sana. Untungnya, Saru berhasil melarikan diri. Semakin tidak jelas si Saru ada di mana. Sampailah ia di sebuah kuil dan mengambil makanan yang ada di sana. Paginya dia terbangun dan bingung berada di mana. Dia pun kembali ke stasiun dan mengambil kardus bekas lalu melanjutkan perjalanan entah kemana lagi. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan wanita yang bernama Nur. Mengetahui Saru tersesat, Nur lalu mengajak Saru ke tempatnya untuk makan. Di tempat Nur, Saru makan dengan lahap dan diberikan minuman soda. Dia pun sangat senang. Nur memandikan Saru dan menyediakan tempat tidur untuknya. Nur bilang besok ada pria bernama Rama yang akan membantu mencari ibunya. Paginya, seorang pria tua bernama Rama datang menemui Saru dan akan membawa Saru pergi mencari ibunya. Dia mengecek tubuh Saru dengan tatapan yang aneh. Dia pun akan kembali malam hari.
Rama memuji pekerjaan Nur karena persis seperti yang diinginkan. Nur terlihat senang, tetapi Saru terlihat muram dan tidak mau meminum soda yang diberikan. Tiba-tiba saja Saru melarikan diri dan dikejar oleh Nur. Saru berlari sekuat tenaga dan berhasil kabur. Tibalah ia di tempat penambangan batu dan bertemu dengan ibunya. Ternyata itu hanya kenangan Saru saja. Hujan pun turun dan dia berteduh di bawah jembatan. Sudah 2 bulan dia meninggalkan rumah. Dia pun tiba di tempat pembuangan sampah dan mengais sampah. Lalu Saru bertemu seorang pria dan membawanya ke kantor polisi. Polisi pun menanyakan tempat tinggal dan nama ibunya, tetapi Saru tidak tahu. Mereka pun mengambil foto Saru dan menyatakan Saru adalah anak hilang. Saru dan anak terlantar lainnya dibawa ke sebuah penjara anak-anak. Di sana dia diberikan tempat tidur dan makan. Anak-anak itu pun juga diajarkan membaca di sana. चल ठीक है हम ले जाते हैं Esoknya, Saru bertemu dengan wanita yang bernama Sud. Dia mengatakan sudah mengumumkan tentang Saru di semua koran di Kolkata, tetapi belum menerima satupun balasan, termasuk ibunya Saru. अम्मी के पास जाना है नहीं Sud juga mengatakan kalau ada keluarga di Australia yang bersedia merawatnya. Ibu Sud lalu memperlihatkan foto-foto calon keluarga barunya Saru. कितने अच्छे लोग हैं है कि नहीं अपने सच्ची में अम्मी को ढूंढा सब जगह ढूंढा Temannya Saru mengatakan kalau Saru akan punya rumah yang bagus di Australia nanti. Sebelum ke Australia, Saru diajarkan mengenai alat-alat makan dan bahasa Inggris oleh Ibu Sud. Pada tahun 1987, akhirnya Saru pergi ke Australia. Dia pun terlihat senang di dalam pesawat. Setibanya di Australia, dia langsung dipertemukan dengan orang tua angkatnya yang bernama John dan Sue. Mereka sangat ramah dan juga senang bertemu dengan Saru. Saru lalu dibawa pulang ke rumah. Dia berkeliling rumah tersebut dan makan bersama mereka. Sue, ibu angkat Saru, terlihat sangat senang dengan kehadiran Saru. 1 tahun kemudian, Saru terlihat sudah akrab dengan orang tua barunya. Dia pun sudah bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Kehidupannya terlihat bahagia. Suatu hari, orang tuanya mengadopsi anak lagi dari India bernama Mantos. Tetapi sikap Mantos sangat aneh dan suka menyakiti dirinya sendiri. Sampai-sampai Sue dan John kewalahan. John dan Sue sangat sedih dengan hal itu. Saru pun hanya bisa terdiam melihat kondisi kakak tirinya dan orang tua angkatnya. Saru berusaha menghibur ibu angkatnya. 20 tahun kemudian, Saru sudah menjadi pria dewasa. Dia akan pergi ke Melbourne untuk kuliah. Mereka pun makan bersama untuk merayakannya. Orang tuanya terlihat sangat bangga dengan Saru. Tetapi di sana ada 1 kursi kosong. Mantos tidak ikut makan bersama mereka. Saru lalu mendatangi rumah Mantos yang berada di tempat terpencil dekat hutan. Mereka terlihat tidak akrab. Mantos mengasingkan diri agar dia tidak merepotkan ibunya. Tahun 2008 di Melbourne. Saru kuliah di jurusan perhotelan. Saru terlihat sangat akrab dengan teman-temannya dan aktif di kampusnya. Dia pun memberitahukan teman-temannya bahwa dia adalah anak adopsi dari India. Saru terlihat menyukai salah satu teman kampusnya. Ketika berkumpul bersama teman-teman dari India, Saru melihat cemilan India yang dulu tidak bisa dia beli. Dan dia terlintas teringat dengan kakaknya. Dia pun terlihat sedih. Akhirnya Saru menceritakan masa lalunya kepada teman-temannya. Saru memberitahukan kalau dia bukan berasal dari Kolkata. Dia tersesat waktu kecil dan tempat asalnya adalah Ganesthalai. Tetapi mungkin dia salah penyebutan karena tidak ada tempat bernama Ganesthalai. Dia hanya ingat bahwa dia tidur di stasiun dan dekat dengan tangki air yang besar. Temannya menyarankan mencari menggunakan Google Earth.
Saru pun tidak mau membahas hal ini. Dalam perjalanan pulang, dia terlihat akrab dengan wanita yang dia sukai. Saru teringat lagi kenangan bersama ibunya. Dia pun mulai mencari tahu menggunakan Google Earth. Tetapi menyerah. Tahun 2010. Saat Saru dan pacarnya yang bernama Lucy lari pagi, Saru teringat lagi dengan kakaknya. Saru lalu mengajak Lucy makan malam bersama orang tua angkatnya. Lucy ingin menceritakan sesuatu kepada orang tua Saru, tetapi dilarang oleh Saru. Mantos ikut bergabung untuk makan, dan tiba-tiba suasana jadi canggung. Saru tidak mengakui kalau Mantos adalah kakaknya, dan itu membuat penyakit Mantos kambuh lagi. Atas sikapnya itu, ayah dan ibunya sangat kecewa kepada Saru. Adegan kembali ke masa lalu di mana Gudu kembali ke stasiun, tetapi Saru sudah hilang. Dia pun berusaha mencari Saru. Saru ternyata masih berusaha mencari menggunakan Google Earth dan merasa putus asa. Saru dan Lucy datang ke pesta teman mereka, tetapi di sana Saru tampak tidak mood. Ketika pulang, mereka bertengkar tentang mencari keluarga kandung Saru. I have to find home. They need to know, okay? Akhirnya mereka pun putus. Di rumahnya, Saru melanjutkan pencarian. Dan dia terbayang lagi dengan kakaknya. Dia pun mengenang perjalanan pulang menuju rumahnya waktu kecil. Dan berusaha mengingat saat dia di kereta dulu. Dia pun mencari toren air di stasiun kereta menggunakan Google Earth. Pada pagi hari, ayahnya datang ke tempat Saru dan mengabari kalau Mantos hilang. Mereka juga tahu kalau Saru udah berhenti kerja. Ibunya sangat khawatir dengan mereka. Saru akhirnya bertemu lagi dengan Lucy dan curhat mengenai keluarga kandungnya. Saru takut melukai ibu angkatnya kalau tahu dia sedang mencari keluarga kandungnya. Saru teringat kejadian saat dia kecelakaan waktu kecil dulu. कहाँ था तू? प्यार नहीं करता तू? Saru lalu mengunjungi ibunya yang tampak kurang sehat. Ternyata ibunya bisa saja mempunyai anak, tetapi dia lebih memilih memiliki Saru dan Mantos. Saru pun menangis mendengar hal itu. I need you, Saru. Saru mendatangi rumah Mantos dan dia melihat Mantos tertidur. Saru meminta maaf atas perkataannya yang lalu. Di rumahnya, Saru merasa frustasi. Dia menggunakan Google Earth dengan asal-asalan sambil terbayang kenangan masa kecilnya dulu bersama ibu dan kakaknya. Tanpa sengaja, dia melihat lokasi di Google Earth yang mirip dengan ingatannya waktu masih kecil dulu. Akhirnya, dia menemukan toren air di stasiun kereta yang dia ingat. Ia pun menelusuri jalur kereta dan teringat tempat-tempat yang dia pernah datangi dulu sewaktu kecil. Akhirnya, melalui Google Earth, ia berhasil menemukan lokasi rumahnya. Pagi-pagi sekali, Saru bergegas mendatangi rumah Lucy dan memberitahukan kalau dia sudah menemukan rumahnya. Saru meminta Lucy menunggu dirinya. Saru lalu memberitahu ibu angkatnya juga. Ibunya berharap ibu kandung Saru masih ada di sana. Mereka pun menangis bahagia. Saru lalu pergi menuju India. Dia pun segera menelusuri jalan-jalan di sana sesuai ingatan masa kecilnya dan dia sampai ke kampung halaman tempat tinggalnya yang dulu. Akhirnya sampailah dia di rumahnya sewaktu kecil. Tetapi rumahnya sudah kosong dan jadi kandang kambing. Saru merasa bingung dan marah. Dalam keadaan frustasi, datanglah seorang perempuan. Tetapi Saru tidak mengerti apa yang perempuan itu katakan. Untunglah ada bapak-bapak yang bisa bahasa Inggris dan Saru menunjukkan foto dia waktu kecil. Dan juga ia memberitahukan namanya. Dia mencari ibunya, Gudu, dan saudara-saudara lainnya. Bapak-bapak itu pun pergi begitu saja tanpa berkata-kata. Saru yang kebingungan lalu berjalan-jalan ke sekitar kampung. Tiba-tiba bapak-bapak yang tadi manggil lagi agar Saru ikut dengannya.
Bapak-bapak itu lalu mempertemukan Saru dengan ibu kandungnya. Ibunya yang sudah terlihat sangat tua masih mengenali Saru. Dia pun memeluk Saru dan mereka pun menangis. Terharu banget sih di sini guys. Lalu Saru menanyakan di mana Gudu. Lalu dia diberitahu kalau Gudu sudah meninggal dunia. Saru sangat syok dan menangis mendengar hal itu. Dia pun bertemu dengan adik-adiknya yang lain. Warga di sana pun ikut bahagia guys. Saru lalu mengabari ibu angkatnya bahwa dia menemukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga berterima kasih karena sudah membesarkan dirinya. Ibu dan bapak angkatnya juga bahagia mendengar hal itu. Ia pun teringat lagi mengenang masa-masa bersama kakaknya. चला जा Akhirnya, setelah menghilang selama 25 tahun, Saru berhasil bertemu ibu kandungnya pada tahun 2012. Ternyata di malam yang sama 25 tahun lalu saat Saru naik kereta, kakaknya tewas tertabrak kereta tidak jauh dari lokasi Saru. Saru juga baru menyadari kalau sejak usia 5 tahun dia salah mengucapkan namanya sendiri. Nama aslinya sebenarnya adalah Sheru, yang artinya singa. Sama kayak judul filmnya guys. Pada tahun 2013, Saru mengajak ibu angkatnya untuk bertemu ibu kandung di Ganesh Talai, tempat kampung halamannya. Sudah selesai nih ceritanya viewers. Akhirnya, Saru bisa bertemu ibu kandungnya setelah 25 tahun. Tapi sayangnya, ternyata kakaknya Gudu sudah meninggal sejak lama. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah mendukung channel Story Zeta. Ditunggu ya video selanjutnya. Bye!